Adik-adik yang di rumah bisa bangkit berdiri nih Om ya. Iya. Kita sama-sama Nyanyikan lagu berdiri semua Om ya. Iya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut lebarnya, melebihi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut lebarnya, melebihi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut lebarnya, melebihi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan
Shalom anak-anak, puji Tuhan. Om senang sekali pada hari ini kita bisa beribadah kembali di dalam acara Bible Study for Kids. Sebelum kita belajar firman Tuhan, ayo kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh beribadah dalam acara Bible Study for Kids. Tuhan, urapi Om Guancun yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga semua anak-anak yang ada di rumah. Tuhan, biar kami buka hati supaya firman Tuhan boleh masuk dan boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan anak-anak, kita lihat pada hari-hari ini ya, Om melihat kok rumah-rumah itu dipasang bendera-bendera. Betul? Di rumahnya anak-anak juga ya, dipasang bendera-bendera ya. Juga di jalan-jalan, wah bendera merah putih ada di mana-mana. Juga di kampung-kampung, di gang-gang, itu gapura-gapura itu dihiasi. Wah macem-macem. Belum lagi anak-anak ada perlombaan-perlombaan. Anak-anak juga ikut ya? Ada perlombaan makan kerupuk, tarik tambang, ada lagi juga sepeda lambat, ya kan? Macam-macam. Ada yang balap karung, lucu-lucu. Pokoknya di bulan Agustus ini Indonesia itu merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah luar biasa. Jadi seluruh rakyat Indonesia bersukacita. Sebab bulan Agustus ini adalah bulan yang bersejarah. Oh ya, anak-anak, nanti hari Sabtu tanggal 17 Agustus, anak-anak upacara ya di sekolahnya. Nah, ini anak-anak kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Wah, gak terasa ya, sudah 79 tahun Indonesia merdeka, Indonesia bebas. Nah, luar biasa anak-anak ya. Karena itu, di dalam momen ini, kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Merdeka. Ayo, kita yel-yel dulu ya. Kita yel-yel tentang merdeka. Nah, nanti kalau Om bilang merdeka, anak-anak di rumah juga bilang merdeka. Jangan lupa tangannya dikepalkan, tangannya diangkat ya. Ayo, 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oh, tepuk tangan semuanya. Puji Tuhan anak-anak, kita belajar judulnya merdeka. Nah, dalam pokok pertama ini kita belajar tentang kemerdekaan secara jasmani. Ya, seperti bangsa Indonesia ini mengalami kemerdekaan secara jasmani. Karena dahulu Indonesia itu dijajah, anak-anak. Ada penjajahan secara jasmani. Bayangkan, Indonesia itu dijajah oleh Belanda. Lama sekali. Selama 350 tahun atau 3,5 abad. Oh, lama sekali. Lihat, ini tentara-tentara Belanda ya, dan juga itu rakyat Indonesia. Kasihan, mereka miskin, mereka melarat, mereka tidak bisa sekolah. Dan hasil panennya, oh ini kapal-kapal Belanda, lihat itu, banyak sekali. Ini hasil bumi Indonesia itu diangkut oleh penjajah, oleh Belanda. Wah, ini lihat, rempah-rempah. Wah, akhirnya mereka bawa ke Eropa, ke Belanda, dan mereka jual, mereka kaya raya. Tapi bangsa Indonesia melarat, kasihan. Waduh, inilah kondisi kalau orang dijajah. Kondisi kalau negara dijajah ya seperti ini. Selesai dijajah oleh Belanda, dilanjutkan lagi penjajahan oleh tentara Jepang. Wah, tentara Jepang ini kejam. Benar, cuma sebentar, 3,5 tahun.
Kalau Belanda 3,5 abad, kalau Jepang 3,5 tahun. Memang sebentar, tapi tentara Jepang kejam sekali anak-anak. Banyak yang disiksa, banyak yang mati. Itu ya, itu mereka disuruh kerja paksa, namanya Romusa. Wah, ini tentara Jepang ya, mereka semena-mena, mereka menyiksa, mereka membunuh. Inilah kondisi kalau bangsa dijajah ya seperti itu, tidak bisa maju, melarat. Waduh, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbelakang. Tapi ingat, bangsa Indonesia tidak diam saja. Mereka bangkit, para pejuang ini, mereka melawan para penjajah. Memang senjatanya tidak seimbang. Kalau penjajah punya senapan, ya, punya bedil, punya meriam, wah, mereka hebat persenjatanya. Tapi bangsa Indonesia tidak punya, cuma pakai bambu runcing, pakai golok, pakai pedang. Nah itu, ada yang pakai senapan ada, tapi itu pun hasil rampasan dari penjajah. Ya, cuma sedikit. Wah, mereka kalah imbang kelihatannya. Tapi mereka semangat sekali. Luar biasa. Mereka tidak takut mati. Pokoknya mereka tujuannya merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Akhirnya seluruh bangsa Indonesia bangkit untuk melawan penjajah. Di seluruh Nusantara mereka bangkit, mereka melawan. Luar biasa. Dan hasil perjuangan bangsa Indonesia tidak sia-sia anak-anak. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, ini di rumahnya Bung Karno, ya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta sana. Nah, ya, itu tahun 45. Ini Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi. Nah, dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Luar biasa. Jadi hari itu Indonesia merdeka. Dan ini, ya, bendera Indonesia, sang saka merah putih, mulai dikibarkan. Wah, luar biasa. Kemudian dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Tahu? Indonesia, tanah airku. Nah, ya. Jadi hari itu 17 Agustus 1945 pertama dibacakan teks proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka. Yang kedua, dikibarkanlah bendera merah putih. Dan yang ketiga, dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hari itu adalah titik balik. Selama ini Indonesia dijajah, pada hari itu Indonesia merdeka. Wah, luar biasa ya. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak, tidak berhenti sampai merdeka saja. Ya, karena Indonesia itu sangat luas. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Sumatera sampai Papua. Wah, Indonesia ini besar sekali loh. Wah, Indonesia ini kaya raya sekali. Indonesia ini subur. Karena itu harus diisi dengan pembangunan. Ini dia hasil pertanian, ya, hasil peternakan, hasil perikanan. Luar biasa. Anak-anak, kita lihat. Ini juga gedung-gedung dibangun, jalan-jalan. Kita bisa sekolah itu karena merdeka. Umpama kita hidup pada zaman penjajahan, anak-anak tidak sekolah, tidak boleh sekolah. Tapi sekarang kita bisa sekolah sampai tinggi. Luar biasa. Itu karena kita hidup di era kemerdekaan. Kalau para pahlawan sudah berjuang mati-matian untuk membela nusa dan bangsa, sekarang anak-anak kita harus belajar sungguh-sungguh supaya kelak nanti kalau anak-anak sudah dewasa bisa mengisi kemerdekaan ini menuju Indonesia adil dan makmur. Luar biasa. Ini lihat gedung-gedung, ya, bangunan, irigasi, macam-macam. Luar biasa.
Om bangga menjadi bangsa Indonesia. Luar biasa. Anak-anak, jadi kita sudah belajar. Pokok pertama ini kemerdekaan secara jasmani. Wah, ini aja sudah luar biasa loh. Tapi sebenarnya ada kemerdekaan secara rohani. Ini tidak kalah penting. Sebab manusia terdiri dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Ya, kalau kemerdekaan secara jasmani, kita tahu itu bahwa Indonesia merdeka dari penjajahan. Demikian juga ada kemerdekaan secara rohani. Oleh karena itu, pokok kedua, kita belajar tentang kemerdekaan secara rohani. Sebelumnya kita baca dulu di dalam Titus pasal 2 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, dalam Titus 2 ayat 14 ini menunjukkan bahwa ada kemerdekaan secara rohani. Dan ini penting anak-anak. Bukan hanya kemerdekaan secara jasmani, itu baik. Tapi hanya di bumi saja, hanya secara jasmani. Tapi kemerdekaan secara rohani itu nyambung sampai ke sorga. Nah, anak-anak, ini adalah kemerdekaan secara rohani, ya. Kenapa? Sebab manusia pada awalnya itu dijajah oleh dosa dan dijajah oleh iblis. Maka itu ada namanya penjajahan secara rohani. Kalau tadi kan penjajahan secara jasmani. Nah, ini penjajahan secara rohani. Kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 12 ya. Om baca dulu ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, ini lewat ayat ini kita mengerti bahwa nenek moyang kita, manusia pertama namanya Adam dan Hawa. Betul ya? Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Akhirnya anaknya, cucunya, cicitnya terus sampai kepada kita. Akhirnya kita statusnya sebagai orang berdosa. Jadi pada waktu kita lahir, status kita sudah sebagai orang berdosa. Karena kita keturunan Adam dan Hawa. Loh Om, itu kan tidak adil. Saya kan belum berbuat dosa, tapi kok statusnya sudah sebagai orang berdosa. Om akan buktikan ya, memang belum berbuat dosa, tapi statusnya sudah sebagai orang berdosa. Buktinya, pada waktu bayi, ya kan, bisa ngambek. Bayi bisa ngambek ya. Berontak sama mamanya. Memang belum bisa jalan, belum bisa lari, ya, belum bisa ngomong, tapi berontak. Betul ya? Siapa yang ngajari memberontak, ngambek, siapa? Itu karena kita adalah orang berdosa. Contoh, anak kecil, ya kan? Ketika mamanya simpen coklat, ya kan? Di kulkas, di lemari es, disimpan, ya kan? Terus kemudian si anak kecil lihat, wah, enak ya? Tidak ada mama. Akhirnya dia makan satu. Nah, kemudian mamanya buka. Nah, lihat. Tadinya kan disimpan 5, ya kan? Loh, kok tinggal 4? Mamanya tanya. Loh, siapa ya yang mengambil coklat 1? Nyo, kamu ngambil coklat 1 ya? Udah, Ma. Loh, bohong. Siapa yang mengajari bohong? Papa mama tidak pernah mengajari bohong. Tapi anak itu bisa berbohong. Itulah karena kita adalah orang berdosa. Akhirnya yang muncul adalah dosa. Biarpun tidak diajari oleh papa mama. Itu karena dosa turunan. Dosa Adam dan Hawa sampai kepada kita. Karena itu kita
mengalami penjajahan secara rohani. Kalau satu orang dosanya satu hari satu, sedikit ya. Nah, tapi kalau 1 tahun sudah 365 dosa. Banyak. Ini lihat. Padahal 1 hari cuma dosa bohong. Besok dosa ngerpek. Besok lagi dosa omong kotor. Cuma 1 aja. Tapi kalau sudah 10 tahun, dosanya 3.600 dosa. Banyak seperti ini. Nah, anak-anak lihat. Ya, ini namanya penjajahan dosa. Akhirnya setan mengikat. Seperti gambar ini. Ya kan? Anak ini senang dengan game. Ya, akhirnya dia main game. Terikat loh ini. Diikat sama setan. Dicengkram oleh dosa, tak bisa lepas. Ini namanya penjajahan secara rohani. Kita baca ya di dalam Yohanes 8 ayat 34. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, jelas sekali ya, hamba dosa ya berarti hamba iblis. Orang yang berbuat dosa mungkin berbohong. Itu adalah hamba dosa. Berani melawan orang tua, itu adalah hamba dosa. Hamba dosa ya hamba iblis. Jadi jelas ya, ada penjajahan secara jasmani. Ada juga penjajahan secara rohani. Nah, ada yang suka menggoda, betul ya? Di sekolah, anak perempuan ini ya, ditarik-tarik rambutnya. Nah, ini nakal ini. Ada yang marah-marah seperti ini. Ya, dendam, marah, jengkel. Ada juga ini. Oh, berani. Ya, ayo, apa? Kalau anak laki berkelahi, bok. Nah, ini adalah perbuatan dosa. Ini namanya penjajahan secara rohani. Ada yang bilang, wah enak om. Ya, kalau berdosa itu enak seperti nyontek. Nggak usah belajar, dapat nilai bagus, ngerpek. Wah, dosa itu enak ya. Atau kepengen beli es, tapi nggak punya uang. Dilihat, papa mama nggak ada. Oh ini, anak ini kemudian mencuri uang. Diambil 5.000. Wah, dia makan es. Wah, enak ini. Tapi orang yang berdosa tidak akan mengalami damai sejahtera. Ya, hatinya nih, jantungnya ini dia duk. Oh ya, takut dia. Karena apa? Dia takut. Jangan-jangan gurunya tahu. Ya, kalau dia nyontek. Jangan-jangan papa mama tahu kalau dia itu mencuri uang. Dia takut. Hatinya tidak ada damai. Ya, dia gelisah. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa tidak ada damai sejahtera. Dia dikejar-kejar oleh dosa itu. Nah, ini harus cepat-cepat bertobat, anak. Kalau tidak bertobat terus sampai besar, akhirnya dia bisa korupsi, bisa membunuh. Wah, banyak sekali dosa-dosa yang lebih besar lagi. Kalau tidak bertobat, ya firman Tuhan mengatakan bahwa Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Jadi orang yang berdosa upahnya adalah maut. Artinya apa? Kalau dia sudah sampai mati tidak bertobat, akhirnya dia masuk dalam neraka. Ini teman-teman yang tidak bertobat sampai mati, panas. Aduh, ini ulat-ulat semua. Waduh, ya ini mau keluar tidak bisa. Di dalam neraka ini selama-lamanya terus. Karena itu di dunia ini satu kesempatan untuk bertobat. Jangan main-main ya. Kemudian enggak apa-apa, besok saja bertobat. Firman Tuhan mengatakan kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau kita dengar firman Tuhan, ya Tuhan, aku mau bertobat. Sebab ini penderitaan oleh orang-orang yang berdosa. Ya, kita lihat
Dalam Wahyu 21 ayat 8, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ya inilah ada setan, ada iblis, ya orang-orang berdosa kumpul semua di situ dan mereka disiksa selama-lamanya. Oleh karena itu, ayo anak-anak, kalau ada yang berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Ya. Sebab kita lihat, Yesus itu melihat, aduh kasihan umat manusia ya. Karena upah dosa adalah maut. Dan Tuhan melihat bahwa di dunia ini tidak ada orang yang kedapatan benar. Semuanya berdosa. Termasuk juga termasuk juga anak-anak. Wah, kita ini semua orang yang celaka. Karena upah dosa adalah maut. Artinya semua kita masuk neraka. Tapi Allah di surga melihat kasihan umat manusia. Karena itu Yesus turun ke dunia menjadi manusia untuk mengangkat dosa-dosa kita. Karena itu lihat, Yesus mati di atas kayu salib. Dia tidak bersalah. Tapi karena kesalahan kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yesus menanggung ini. Dan ketika terakhir Yesus berkata, sudah selesai. Sudah genap. Semua dosa-dosanya semua dosa-dosanya anak-anak sudah ditanggung lunas. Oh, luar biasa. Oleh karena itu kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau tadi siang Tuhan, aku berkelahi dengan temanku di sekolah Tuhan. Ampun Tuhan, kalau kemarin saya ngerpek Tuhan. Ampun Tuhan, kalau tadi waktu sudah pulang sekolah, saya bentak-bentak mama. Apa? Nggak enak makanan ini. Tuhan, ampuni aku. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Ya, sebutkan dosa-dosa kita. Dan kita bertobat. Bertobat artinya berjanji. Ya, aku tidak mau mengulangi lagi. Aku tidak mau ngerpek lagi. Aku tidak mau omong kotor lagi. Aku harus hormat kepada orang tua. Nggak boleh bentak-bentak lagi. Ya, aku harus mengasihi teman-temanku. Tidak boleh kemudian pukul-pukulan. Tidak boleh. Ya, ini bertobat, minta ampun. Tuhan ampuni. Oh, luar biasa. Pengorbanan Tuhan Yesus ini luar biasa, anak-anak. Di dalam Yohanes 8 ayat 36 ya bunyinya. Jadi, apabila anak itu, maksudnya Yesus Kristus, memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Ulangi kata-kata ya. Kamu pun benar-benar merdeka. Luar biasa. Jadi kita bisa merdeka. Bebas dari dosa. Bebas dari ikatan iblis. Bebas dari cengkraman setan. Oh, kita bebas. Karena pengorbanan Yesus itu luar biasa. Jadi kita mengalami kemerdekaan secara rohani, anak-anak. Nah, kita sudah tidak berbuat dosa lagi. Tidak diperhamba oleh dosa lagi. Belenggu-belenggu setan sudah dilepaskan. Ikatan-ikatan sudah dilepaskan. Kita menjadi orang merdeka. Yang percaya katakan amin. Luar biasa, anak-anak. Nah, ini dulunya kita seperti ini. Termasuk juga sama ya. Orang dosa seperti itu sama ya. Ini ini suka omong kotor, berani melawan orang tua ya. Kemudian apalagi di kampung bersama dengan teman-teman, pukul-pukulan. Ini orang jahat, ini orang kotor, ini orang berdosa. Seperti itu, lihat ya itu. Tapi puji Tuhan, ketika kelas 2 SMP, mendengar firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Berubah. Loh, ini lihat. Berubah ternyata. Bisa berubah. Kalau dulu omong kotor, sekarang tidak omong kotor. Dulu suka pukul-pukulan, sudah berubah menjadi anak yang baik. Nah, ini. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Hidup yang lama, yang kotor itu sudah dikubur.
dan ini bangkit menjadi orang yang baru, dilahir barukan kembali. Oh, luar biasa. Om sudah merdeka, bebas dari dosa, merdeka selama-lamanya. Puji Tuhan. Kalau Om merdeka, anak-anak juga bisa merdeka. Dalam nama Tuhan Yesus, Om berdoa setiap anak-anak yang mendengarkan YouTube ini merdeka karena Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan anak-anak. Dan kalau kita sudah merdeka, bukan tinggal bayi rohani, tapi terus bertumbuh. Nah ini, seperti bayi ini ya, menjadi anak-anak, ya kan, menjadi remaja, menjadi dewasa. Ini pertumbuhan secara jasmani. Demikian juga secara rohani, kita harus bertumbuh. Bukan kemudian, wah tetap masih bayi rohani saja. No, kita bisa bertumbuh seperti Kristus. Nah, jangan kemudian anak-anak seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Ketika percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni dosaku. Ya ini, yang di atas dia, Tuhan ampuni. Itu hari Minggu, ketika di gereja, di sekolah Minggu. Tapi besok Seninnya, Selasanya, nyontek lagi. Kemudian hari Rabunya, hari Kamisnya, pukul-pukulan. Dosanya tambah banyak. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, omong kotor lagi. Aduh, ketika hari Minggu dengar khotbah, dengar guru sekolah Minggu menerangkan firman Tuhan. Ya Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Tuhan ampuni. Hari Minggu. Hari Senin nakal lagi, nyontek lagi, kurang ajar lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu, ampun Tuhan, ampun dosaku kok besar Tuhan. Senin berdosa lagi. Jadi namanya Kristen tomat. Hari Minggu bertobat, Senin kumat, Selasa kumat, Minggu bertobat lagi. Nah, Tuhan tidak menghendaki siklus seperti ini. Tuhan tidak menghendaki. Ini bukan rencana Tuhan. Ya, kita sudah diperdekakan. Bukan kemudian kalau kita sudah merdeka, bebas berbuat apa saja. Toh nanti diampuni lagi. Bukan, anak-anak. Kita sekali merdeka, tetap merdeka. Tidak berbuat dosa lagi. Jadi, kita harus bertumbuh. Jangan siklus seperti jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Ini bukan rencana Tuhan. Tuhan menghendaki kita bertumbuh terus, makin lama makin kuat, sampai menjadi sempurna. Ya, ini bertumbuh dalam Kristus. Nah, kita bisa baca Alkitab, betul ya? Kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan, dan kemudian kita bisa ke gereja, ya. Kita bertumbuh dalam Kristus menuju kedewasaan secara rohani. Puji Tuhan anak-anak. Kita lihat demikian juga. Ternyata sifat-sifat kita berubah. Nah, kalau tadinya itu suka berkelahi, ya, sekarang berubah. Temennya ditolong nih. Kenapa kamu kok jatuh? Ditolong, diangkat. Oh, kamu kok luka ya? Kemudian lukanya dibersihin. Nah, berubah menjadi baik seperti Kristus. Sekarang sama orang tua hormat, ya. Nggak kurang ajar lagi, nggak bentak-bentak lagi, nggak. Kalau dulu itu males, nggak mau belajar. Wah, enak nyontek, kerpek aja enak, sudah, nggak usah belajar, pusing-pusing, ya nggak usah, kerpek aja. Itu dulu. Tapi sekarang ya, teman kita ya, dia rajin belajar, mengerjakan PR. Ini sudah berubah, ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Puji Tuhan anak-anak. Ya, jadi kita sudah merdeka secara rohani dan kita isi dengan firman Tuhan dan kita menjadi sempurna seperti Kristus. Nah, kita sudah belajar ya tadi kemerdekaan secara jasmani, kemerdekaan secara rohani. Sekarang yang ketiga, kemerdekaan yang sejati. Sebab ada orang yang seperti tadi, jatuh bangun dalam dosa. Kita kepingin kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya.
Karena itu kita belajar. Ada 4 faktor yang harus kita pelajari. Supaya kita bisa hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang sejati. Nah, kita belajar dulu ya. Faktor yang pertama, faktor dari iblis. Nah, kita harus tahu nih. Iblis itu tidak rela kalau anak-anak percaya Tuhan Yesus minta ampun berubah. Oh, iblis tidak kepengen. Iblis ingin supaya anak-anak jatuh lagi dalam dosa. Karena itu iblis berbohong, ya kan? Nah, ini enak ini, ya. Ini manis ini. Padahal ini racun, dibohongi. Iblis berbohong, ya. Kalau berbuat dosa itu enak. Ya, ini iblis berbohong karena bapak penipu, bapak pendusta. Inilah, iblis itu jahat sekali. Karena itu, iblis berkata, ya, dah enak jalan sempit. Enaknya jalan lebar. Anak-anak tahu ya, nyanyi sekolah minggu ya. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Ya, jadi dalam dunia ini ada 2. Iblis menipu, nggak enak jalan salib ini, jalan sempit nggak enak. Lihat itu, teman-teman, enak bisa nyontek, boleh omong kotor, boleh lihat gambar porno. Itu teman-teman enak itu, ya. Kamu pergi ke gereja, baca Alkitab. Nah enak, teman-teman bisa ngerepek, kamu tidak boleh ngerepek. Nah, iblis itu selalu ingin menjatuhkan. Ini faktor dari iblis itu selalu ingin menjatuhkan umat manusia, ya. Tapi ingat, ada faktor dari Allah. Wah, ini luar biasa. Faktor dari Allah ini, darah Yesus itu memerdekakan kita. Kalau Yesus memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Nah, itu lihat ya. Rantai-rantai iblis dipatahkan. Belenggu-belenggu setan diputuskan. Darah Yesus ini darah yang luar biasa ya. Ini lihat, rantai setan dilepaskan, dipatahkan. Kita bisa merdeka. Benar-benar merdeka. Dan juga dalam perjalanan iman kita, Tuhan menuntun hidup kita, ya. Kadang-kadang kita mau berbuat dosa. Tuhan ingatkan, gak boleh lo ya nyontek. Gak boleh kurang ajar. Hati kita sudah diingatkan oleh Tuhan. Apalagi kita baca firman Tuhan, kita pergi ke gereja, kita berdoa, diingatkan oleh Roh Kudus, ya. Kasihi temanmu. Jangan benci, doakan. Ya, ini rasanya manggel, mau bales temen ini. Berkati, ampuni. Nah, akhirnya kita bisa mengampuni. Jadi kita tidak sampai berbuat dosa, ya. Kita bebas, kita merdeka. Inilah kemerdekaan sejati. Karena ada faktor dari Allah yang luar biasa. Memang tadi faktor dari iblis menjatuhkan, betul ya. Tapi faktor dari Allah menguatkan kita, membebaskan kita. Kita baca ya di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang percaya katakan amin. Oh, luar biasa. Darah Yesus itu darah yang amat mahal. Darah Yesus, darah yang memerdekakan kita. Luar biasa. Selain itu ada faktor dari diri sendiri. Nah, ini penting anak-anak. Kita harus ambil keputusan yang tegas. Jangan pelin-pelan, jangan. Harus ambil keputusan. Ya, aku mau percaya Tuhan Yesus. Ya, aku mau merdeka. Aku tidak mau berbuat dosa lagi. Nah, ini tangannya. Yes, komitmen. Aku mau hidup suci. Aku tidak mau berbuat dosa. Dalam Lukas 12 ayat 57 ya. Kalau terjemahan baru bilangnya gini. Mengapa kamu sendiri tidak bisa memutuskan apa yang benar? Artinya, Tuhan ingin keputusan dari diri kita sendiri. Ini penting.
Memang kita tidak mampu, Tuhan. Aduh, godaan ini terlalu besar. Iya, betul. Tuhan tahu kita tidak mampu untuk mengalahkan godaan. Tapi Tuhan tuntut agar kita mau. Ketika kita mau, ya Tuhan, aku mau memikul salib. Aku mau menyangkal diri. Maka Tuhan akan memberikan kemampuan. Dari pihaknya kita mau. Dari pihaknya Tuhan akan beri kemampuan. Nah, ini bagus. Di dalam terjemahan lama ya, bunyinya ya. Apakah sebabnya tiada dapat kamu mengambil keputusan yang sungguh daripada dirimu sendiri? Artinya Tuhan itu ingin dari dalam hati. Ya Tuhan, aku mencintai Engkau. Ya Tuhan, aku mau bertobat sungguh-sungguh. Ya Tuhan, aku mau hidup suci. Ya Tuhan, aku mau mengampuni. Ini adalah dari pihaknya kita. Mau. Lalu Tuhan memberikan kemampuan. Luar biasa. Selain itu, ya ada faktor dari lingkungan. Oh, ini penting juga loh. Faktor dari lingkungan. Sebab di sekolah ada lingkungan yang jahat, ada lingkungan yang baik. Betul ya? Di teman-teman di kampung juga ada lingkungan yang jelek, ada lingkungan yang baik. Nah ini, lingkungan yang jelek, yang buruk, itu biasanya peran daripada iblis. Di belakangnya ada peran iblis, ya kan? Terus ada pergaulan yang baik. Ini ada peran daripada Yesus Kristus. Karena itu kita tinggalkan. Mungkin teman-teman kita ya suka ngomong kotor. Ya tinggalkan sudah. Ya, daripada kita ketularan, kita beralih ke teman-teman yang memuji Tuhan, yang tidak ngomong kotor. Kita juga harus meninggalkan, kemudian ada teman-teman yang mengajak, ayo lihat gambar porno, tidak apa-apa ini, ya. Harus kita bilang, tidak, aku tidak boleh lihat gambar ini. Anak-anak tinggalkan. Kalau bisa anak-anak menggarami, bilang, temanku jangan, ya, jangan berbuat itu dosa. Tapi kalau anak-anak sudah mengatakan demikian, kemudian dia tidak mau, ya sudah, ya kita tinggalkan. Atau teman sekelas, satu kelas tuh, nyontek semua, jangan ikut-ikut, ya kita tidak boleh ikut dalam pergaulan yang buruk, kita harus tetap jujur, ya dalam pergaulan yang baik. Kita lihat ya dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah ini anak-anak ya, jadi ternyata pengaruh lingkungan ini penting anak-anak ya. Bisa menyeret ke hal-hal yang jahat, bisa menyeret ke hal-hal yang baik. Karena itu anak-anak pergi ke gereja, ketemu dengan teman-teman sekolah minggu, shalom, puji Tuhan, ya, ayo kita memuji Tuhan, ayo bersaksi, nah, ayo baca Alkitab sama-sama, wah luar biasa, iman kita dikuatkan, rohani kita bertumbuh, ya kan, dan kita menjadi orang benar-benar merdeka. Jadi faktor dari lingkungan ini juga sangat penting. Nah anak-anak, kita sudah selesai ya firman Tuhan pada hari ini. Om akan ulangi. Kita akan rekap semua supaya anak-anak ingat. Kalau anak-anak lupa mungkin dia bisa dilihat lagi. YouTube-nya ini bisa dilihat lagi ya. Ada 3 pokok di dalam kemerdekaan. Pokok yang pertama adalah kemerdekaan secara jasmani. Kenapa? Sebab bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan secara jasmani. Dan tidak tinggal diam. Para pahlawan, para pejuang, mereka berkorban. Sampai pada satu titik, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tidak berhenti sampai di situ. Indonesia membangun menuju Indonesia maju. Selain kemerdekaan secara jasmani, ada kemerdekaan secara rohani. Mengapa? Sebab semua manusia awal mulanya dijajah oleh dosa dan iblis. Ini namanya penjajahan secara rohani. Dan kalau orang berbuat dosa, dia akan mengalami penderitaan. Hatinya tidak tenang, hidupnya kacau, rumah tangganya kacau. Dan kalau tidak bertobat, ya sampai mati, akhirnya masuk ke dalam neraka selama-lamanya.
Karena itu Allah begitu mengasihi umat manusia. Dia lihat, waduh kasihan ya. Yesus turun ke dunia ini. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosanya anak-anak. Untuk menebus dosanya untuk menebus dosanya umat manusia. Oleh karena itu kita mau percaya, Tuhan ampuni aku. Aku mau bertobat. Luar biasa. Darah Yesus, darah yang berkuasa. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kita mau bertumbuh dalam Kristus menuju kedewasaan rohani. Dan pokok yang terakhir, kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena itu, bagaimana caranya ya supaya kita bisa hidup dalam kemerdekaan yang benar-benar merdeka? Kita harus tahu ada faktor iblis yang menyeret untuk berbuat dosa. Tapi jangan takut, kita punya faktor dari Allah yang menguatkan kita, yang mengampuni kita, yang menasihati kita, yang menuntun kita. Oh, luar biasa. Dan ada faktor yang ketiga, ini penting. Faktor diri sendiri. Kita harus ambil keputusan, komitmen. Aku mau percaya Tuhan, tidak mau berbuat dosa. Dan ada faktor yang keempat, harus hati-hati. Faktor lingkungan, faktor pergaulan. Karena ini bisa menyeret kepada hal-hal yang jelek atau menyeret kepada hal-hal yang baik. Putuskan, ada dua pilihan. Kita mau, Tuhan, aku mau dalam lingkungan yang baik. Lingkungan pergaulan yang membawa aku terus bertumbuh sampai kepada kesempurnaan. Puji Tuhan anak-anak. Ya, ayat yang terakhir kita baca dalam Galatia 5 ayat 1 ya. Karena itu berdirilah teguh di dalam kemerdekaan. Karena dengan kemerdekaan itu Kristus sudah memerdekakan kita. Dan jangan kamu terjerat kembali oleh kuk perhambaan ini. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Anak-anak, kita sudah selesai ya. Kita mau berdoa ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh masuk dalam hati kami, boleh berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Kami Tuhan berdoa untuk anak-anak. Mungkin ada yang terikat oleh dosa. Anak-anak taruh tangan di dada. Ada yang dicengkram oleh setan kuasa kegelapan. Ada yang terus berbuat dosa. Hamba-Mu berdoa untuk seberapa anak-anak-Mu yang tumpang tangan di dadanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni, Tuhan lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Setan kuasa kegelapan, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak harus bertumbuh di dalam iman kepada Yesus. Bertumbuh terus rohaninya. Jangan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Harus bebas, benar-benar bebas, merdeka. Ayo, siapa yang mau benar-benar bebas? Mengalami kemerdekaan sejati, mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Angkat kedua tanganmu. Kami berdoa Tuhan, seberapa anak-anak-Mu Tuhan yang ingin hidupnya merdeka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah sehingga anak-anak ini semua boleh merdeka, boleh bebas. Terima kasih Tuhan, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Sekarang kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semuanya, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.